Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah lagi di tempat ini, meskipun kondisinya belum sepenuhnya normal, tapi kita percaya rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau telah memberkati Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan, tuntun hidup kami supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya setiap yang kami naikkan kepadamu Tuhan itu dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak
Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap lidah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyerukan namanya. Hanya pada Yesus kami berseru. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pentanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembatuku dan pertahananku.
penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan, tidak pernah melepaskan kami dalam hidup di dunia yang penuh ketidakpastian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah merencanakan setiap kehidupan kami masing-masing dengan baik Tuhan. Tetapi hanya kita saja Tuhan, hanya perlu lagi Tuhan ingatkan sekali lagi kepada kami semua untuk selalu berharap kepadamu dalam setiap hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman dalam setiap kami untuk melewati masalah-masalah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi bersama di ibadah Youth hari ini. Meskipun kita hanya melalui ibadah online, tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik apabila kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan merenungkan firman tersebut. Pasti tertanam dalam hati setiap kita dan menjadi pedoman dalam setiap hidup kita masing-masing agar bisa mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, hari ini kita ingin berbicara tentang tema hari ini adalah bisakah kalian dipercaya sama Tuhan? Saya ulangi lagi,
bisakah kalian dipercaya sama Tuhan? Nah, kita mau belajar saat saya merenungkan ini, kira-kira apa Tuhan yang Tuhan sudah percayakan pada kita gitu loh. Pada saya, pada kalian semua yang sudah Tuhan percayakan itu apa? Dan ternyata yang sudah dipercayakan ini akan berkesinambungan dengan apa yang Tuhan pasti rencanakan ke depannya. Jadi kira-kira sudah nggak kalian itu merasa, oh ya aku ini bisa dipercaya. Nah, kita langsung aja buka di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Ya, ini ayat yang sangat populer, teman-teman pasti sudah sangat sering mendengarkan ayat tersebut. Tapi kita mau belajar lebih lagi dan mengingatkan hal ini pada setiap kita untuk selalu bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kita mau belajar dari perkara-perkara kecil ini apa sih sebagai contoh dalam kehidupan kita itu, apa contoh dari perkara-perkara kecil ini? Dan saya membaginya menjadi 2, perkara kecil dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh mungkin masalah kehidupan kita atau proses perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua ada juga perkara dalam melayani Tuhan. Jadi nanti ini ada jadi nanti nyambung ya antara nomor 1 dan yang nomor 2 ini nanti sambung antara bagaimana kita bisa dipercaya pertama dengan melalui proses dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Tuhan percayakan apa dalam hidup kita dan kemudian nanti digunakan juga pada poin yang kedua yaitu melayani Tuhan ya. Kita mau belajar yang pertama di poin yang pertama yaitu kehidupan di kita masing-masing ya. Saya berdoa sama Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan pada setiap kita gitu loh dalam hidup di dunia ini gitu. Kita percaya dunia ini penuh dengan ketidakpastian gitu teman-teman. Ya seperti contoh pada saat COVID ini banyak orang-orang tidak menduga gitu loh. Dan ternyata ada kena corona gini, banyak mungkin masalah-masalah buat teman-teman mungkin, dan bukan hanya teman-teman saja, mungkin di orang-orang lain pun juga merasakan mungkin dalam masalah pekerjaan, mungkin masalah pekerjaan, ekonomi gitu biasanya. Dan kita mau belajar yang Tuhan percayakan itu adalah talenta, teman-teman, talenta. Dan saya bingung kenapa kok talenta gitu loh. Kenapa kok talenta? Dan kita mau belajar dulu di Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Ya, sama-sama kita baca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, saya cuma baca awalnya aja, teman-teman pasti sudah pernah dengar juga cerita tentang ini. Kita tahu ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1, dan yang paling terakhir itu dia tidak mengembangkan talenta tersebut. Nah, kita mau belajar kenapa kok dia
nggak mengembangkan talenta tersebut. Dan ternyata tertulis di sana dia itu hamba yang malas gitu teman-teman. Dia hanya eh, dia mencari alasan karena mungkin apa tuannya ini mungkin berbuat jahat dan lain-lain, tapi dia itu salah gitu loh. Tapi dia itu hanya merasa malas gitu. Jadi karena mungkin dia hanya dapat satu dan dia menanam dia memasukkan talenta tersebut di dalam tanah gitu loh. Dan kita mau belajar kenapa kok talenta ini sangat berguna gitu. Meskipun hanya kita dikasih satu, tetapi sangat berguna buat kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Dan kita mau belajar di tokoh Alkitab yaitu Daud, teman-teman. Dan kita udah tahu cerita tentang Daud. Daud itu menggembalakan domba, ya toh, menggembalakan domba dari kecil, menggembalakan domba ayahnya, hanya beberapa ekor aja, cuma 2-3 gitu toh. Dan kita mau tahu Daud itu selama dia menggembalakan, dia itu diproses sama Tuhan menjadi seorang prajurit yang luar biasa gitu teman-teman. Dan proses pembelajarannya itu sangat berbeda dengan saudara-saudaranya gitu loh. Nah, bagi saya ya kalau misalnya Daud masih kecil gitu ya, mungkin kalau saya dulu kecil kalau disuruh orang tua mungkin masih males dan mungkin masih bantah nggak mau gitu ya. Tetapi anehnya Daud ini ya memang kalau kita lihat di cerita-cerita Alkitab ini memang sangat-sangat ekstrim bagi saya ya teman-teman. Padahal masih kecil tapi dia menggembalakan domba ayahnya sendirian gitu loh. Dan tetapi saudara-saudaranya bisa berlatih untuk bertarung menjadi prajurit sesuai dengan didikan yang benar gitu. Jadi prajurit dia dilatih gitu loh. Dan tetapi Tuhan itu mau mengingatkan kita meskipun talenta yang sudah Tuhan berikan ini, kalau kita mau mengembangkannya dan kita mulai ingat kondisi kita itu tidak memungkinkan untuk mengembangkan talenta tersebut, jangan menyerah gitu loh. Tuhan itu pasti punya cara lain supaya kita itu pasti bisa mengembangkan talenta tersebut. Nah, seperti contoh Daud ini, Daud kerjanya hanya cuma menggembalakan gitu loh, padahal dia masih kecil juga. Tetapi Tuhan di sana anggapannya Tuhan tuh kasih les-lesan gitu, les-lesan untuk dia belajar bertarung gitu loh. Sedangkan kakaknya bertarung jadi prajurit ya sesuai dengan didikan sekolah, mungkin sekolah prajurit mungkin. Dia belajar gitu loh. Tetapi Tuhan ajari Daud dengan cara yang berbeda. Nah, dari sini jika contoh misalnya kalau Daud pun dia membangkang gitu, dia mungkin nggak mau, akhirnya dia nggak mungkin bisa lah, mas. Saya secara logika kita ya mungkin orang kalau misalnya kita nggak belajar bertarung, masa kita tiba-tiba bisa bertarung kan nggak mungkin loh. Pasti ada maksudnya gitu loh. Dan akhirnya ternyata pada maksudnya kita bisa tahu pada saat Goliat menantang gitu, tiba-tiba ternyata Daud bisa maju gitu loh, bisa maju bertarung karena dari awal dia tahu kalau dia itu lagi diproses sama Tuhan. Meskipun mungkin kita awalnya nggak tahu ini buat apa sih kan. Tetapi ternyata pada jauh-jauh hari kemudian Tuhan memberikan maksud gitu loh. Maksud kenapa kok Daud dibuat begini, Daud kok disuruh menggembalakan, Daud kok bisa bertarung, ya karena dia disuruh menggembalakan gitu loh. Dan sama seperti kita gitu teman-teman, ya seperti yang saya katakan tadi, keadaan tidak memungkinkan untuk belajar, mungkin masalah uang atau hal-hal lainnya yang menghambat kita untuk bisa mengembangkan talenta kita. Tetapi Tuhan bisa kasih kesempatan kamu untuk belajar, mengasah talentamu dengan cara lain. Dan ini juga dialami oleh saya sendiri pada saat saya SD ya teman-teman ya. Pada saat saya SD, saya mulai serius mengikuti ekstrakurikuler itu pada kelas 4 itu. Kalau di sekolah saya memang kelas 4 serius.
Dan saya itu dari dulu kecil itu pingin main gitar gitu loh, pingin main gitar. Nah pada saat saya mau ngomong sama mama saya mau ekstrakurikuler gitar gitu. Dan saya memang percaya Tuhan tuh kirim mama saya ya sebagai wakil gitu loh. Pasti orang tua kan jadi wakil dari Tuhan loh. Mama saya yang ngomongi saya, ngapain kok ekstrakurikuler gitar gitu loh. Terus ternyata ada ekstrakurikuler conversation. Conversation itu kayak ekstrakurikuler bahasa Inggris. Dan ternyata saya ikut itu. Saya ikut bahasa Inggris. Ya wes akhirnya dengan terpaksa ya saya ikut aja. Ikut dan kemudian bertahun akhirnya lulus. Kemudian masuk SMP. Nah, karena SMP saya ini ya SMP-nya hanya SMP biasa ya teman-teman ya, ekstrakurikulernya tidak seberapa banyak. Saya tidak bisa mengembangkan bermain gitar gitu teman-teman. Dan saya mungkin ya wis nggak tahu saya mau ngapain lagi. Dan ternyata SMP pun saya dileskan bahasa Inggris juga, dileskan bahasa Inggris. Nah kemudian pada saat SMA, SMK ini yang paling menurut saya agak kecewa gitu teman-teman. Ya bukannya ini antara salah satu kita menuruti orang tua gitu teman-teman ya. Pada saat SMA atau SMK gitu, saya bingung, saya antara mau masuk SMA atau SMK ya. Dan akhirnya karena mungkin saya dari dalam diri saya mungkin kurang bagus ya dalam pelajaran sekolah biasa, akhirnya saya dimasukkan ke SMK ke komputer gitu. Dan ternyata pada SMK ini Tuhan kasih pilihan lagi gitu loh. Tuhan kasih pilihan lagi antara ikut ekstrakurikuler di sekolah saya itu ada ekstrakurikuler profesional gitu ya. Antara persekutuan doa. Nah, saya karena persekutuan doa itu kalau ikut ekstra ini nggak boleh ikut persekutuan doa gitu loh. Dan akhirnya saya tanya sama mama saya, boleh nggak gitu loh. Dan tetapi mama saya bilang nggak apa-apa ikut ekstrakurikuler aja, persekutuan doanya tahun depan. Akhirnya ya dengan berat hati, padahal saya seneng karena pertama kali sekolah di sekolah Kristen kalau sekolah Kristen ada persekutuan doa, saya pingin ikut gitu. Karena waktu SMP dan SD saya sekolahnya di sekolah Katolik gitu. Dan akhirnya saya ikut ELS di ekstrakurikuler tersebut, ekstrakurikuler desain grafis. Dan pada saat kelas 1 Tuhan itu ingatkan berentetan gitu loh, berurutan dari awal kenapa kok saya belajar ini. Dan akhirnya saya tahu maksud dari Tuhan itu pada saat saya pertama kali pelayanan di gereja ini gitu ya, saya pun pelayanan di gereja ini kelas 1 SMK juga. Nah akhirnya saya masuk ke multimedia gitu, dan akhirnya timbul dalam hati ini seneng, oh ya pelayanan multimedia itu seneng ya. Dan ternyata saya mengerti kalau ternyata itu maksudnya Tuhan memasukkan saya ke SMK komputer, kemudian belajar bahasa Inggris, lalu kemudian ikut ekstrakurikuler desain grafis ini pun saya paham ternyata pada waktu sekolah dan juga pelayanan di sini mengerti maksud Tuhan, ternyata saya itu disadarkan ternyata harus pelayanan multimedia gitu. Pelayanan multimedia, dan akhirnya saya berfokuskan diri ke pelayanan multimedia. Dan semua itu saling berkesinambungan teman-teman. Dan akhirnya setelah lulus SMK pun ya toh, saya ya seperti saya bolak-balik pernah cerita, saya pun disiapkan sama Tuhan pekerjaan di mana ya melalui SMK tersebut. Ya saya ke SMK tersebut, terus ada teman saya toh, terus diajak kenalan sama orang, dan ternyata ngajak saya kerja gitu. Dan saya merasa kagum gitu, ternyata nggak sia-sia Tuhan itu kasih saya talenta tersebut loh, talenta mungkin bisa menggambar gitu loh, bisa menggambar, mengoperasikan komputer dan lain-lain itu. Dan pertama saya nggak tahu gitu loh, saya nggak tahu ternyata
oh ya saya itu punya talenta ke ini gitu, ke sini gitu loh. Kak coba aja kalau misalnya kalau saya masuk SMA, ya saya mengingat kembali kalau masuk SMA, ya pasti saya nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Mau apa, mau nyales itu ya gak bisa gitu, terus mau dagang pun ya gak seberapa bisa gitu loh. Dan ternyata saya itu lebih senang di belakang layar gitu, di belakang layar kayak di multimedia itu belakang layar. Dan akhirnya saya bersyukur karena ternyata saya selama ini apa ya, Tuhan tuh memperhatikan saya gitu. Jadi Tuhan itu memberikan bagian saya untuk melakukan bagian dari rencananya gitu loh. Jadi saya melakukan bagian dari rencana yaitu belajar mengembangkan talenta tersebut gitu loh. Coba kalau misalnya saya nggak mau gitu loh, nggak mau ngikuti apa, untuk mengembangkan talenta saya itu seperti tadi, mungkin saya nggak bisa jadi apa-apa, mungkin saya nggak bisa mungkin gaptek, mungkin saya bisa gaptek komputer pun juga bisa gitu loh. Dan kita hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian gitu. Perlunya kita berkreatif dengan menggunakan talenta yang diberikan sama Tuhan gitu loh. Talenta mungkin yang nggak tahu apa maksudnya gitu loh. Seperti saya tadi nggak tahu maksudnya kenapa kok harus belajar ini, dan ternyata Tuhan kasih jawaban gitu loh. Seperti contoh mungkin pada saat COVID ini gitu loh. Mungkin tiba-tiba ada masalah kerjaan atau apapun lah gitu. Ya saya bercoba berkreasi gitu loh. Saya bisa pakai gadget. Saya mencoba untuk jualan online. Dari sana itu Tuhan kasih jalan gitu loh. Oh ya kamu kerja ini, kamu jualan online gini. Terus mungkin ada teman-teman, salah satu contoh teman-teman mungkin ada yang bisa jahit. Jahit pun dia bisa buat masker, jualan masker. Nah, Tuhan kasih jalan melalui talenta yang Tuhan berikan pada kalian gitu loh. Mungkin kalian dikasih talenta memasak, kalian jual makanan, itu bisa gitu loh. Dan di tengah pandemi banyak orang-orang mungkin kesulitan cari pekerjaan, mungkin pekerjaannya mungkin banyak terganggu gitu loh. Dan kira-kira apakah kalian selama ini kalau misalnya kalian sudah terlanjur mungkin enggak, mungkin oh ya aku menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan gitu loh. Dan yuk sama-sama kita coba minta sama Tuhan. Mintalah Tuhan kasih saya kesempatan lagi untuk bisa mengembangkan talenta gitu loh. Carilah gitu loh. Dan mintalah ke Tuhan gitu loh. Mintalah untuk dikembangkan gitu loh. Dan dari setelah kita dipercayakan talenta, kita bisa melewati kehidupan kita itu dengan tertata dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan poin yang kedua, Tuhan mempercayakan talenta kita untuk digunakan untuk melayani Tuhan gitu loh. Dan gunakan talentamu untuk melayani Tuhan. Kamu sudah bisa hidup di dunia ini karena Tuhan, dan sudah menyertaimu dengan memberikan talenta kepadamu. Yang bahasanya kita untuk memberikan semua apa yang kita punya. Yaitu salah satu contoh talenta kita, kembangkan secara luas talenta kita untuk melayani Tuhan. Contoh seperti saya mulmed dulu awal kelas 1 mungkin kurang bisa ya, karena memang saya kelas 1 SMK saya nggak bisa apa-apa, komputer tuh nggak bisa apa-apa, karena bahkan ada teman saya yang sudah jago banget gitu loh, sudah jago banget. Dan akhirnya perlahan-lahan saya belajar dan akhirnya saya mengimplementasikan ke gereja ini gitu loh. Saya melayani Tuhan, mungkin oh ya mungkin jaringannya gini, oh ya mungkin bagian gambar, saya belajar gambar untuk pelayanan pengumuman, mungkin membuat gambar. Lalu tidak hanya itu saja, tidak hanya berfokus ke multimedia itu bagian komputer saja gitu loh. Dan tetapi saya mencoba untuk mengembangkan lebih luas lagi dari kategori multimedia ini, yaitu mungkin soundman, mungkin lighting dan lain-lain. Saya mencoba untuk belajar gitu loh. Dan dari sana Tuhan percayakan lebih lagi perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita melayani Tuhan gitu. Mungkin perkara-perkara kecil lah, mungkin saya dulu waktu pelayanan multimedia cuman nganu teks subtitle lagu aja gitu. Dan mungkin
ngedit-ngedit tanggal pengumuman dan lain-lain. Kalian gambar ada orang lain sisanya. Dan sekarang saya bisa lebih lagi dipercaya. Mungkin kayak kemarin mungkin ada saya dipercaya untuk membuat gambar pengumuman. Kemudian seperti jika kalau nggak ada soundman mungkin ya saya coba dan saya mengajukan diri, oh ya aku bisa ini loh. Saya bisa nganu soundman ya, coba saya pegang gitu. Dan akhirnya ternyata bisa, puji Tuhan bisa, dan akhirnya Tuhan percayakan lebih meluas lagi pelayanan saya di bagian multimedia. Nah, bagaimana dengan kamu gitu teman-teman? Mungkin kalian dipercaya untuk talenta mungkin public speaking, mungkin kalian bisa gunakan kemampuan kalian untuk sharing firman Tuhan. Mungkin seperti di sini mungkin di youth kita mungkin dikasih kesempatan untuk berbagi sharing firman Tuhan, membawa firman Tuhan, itu gunakan gitu loh. Saya sendiri pun ya mungkin kurang cocok kalau misalnya public speaking ini kurang cocok sebenarnya. Tetapi ya saya coba gitu. Saya coba berusaha dengan pertolongan Tuhan ya, saya berikan kemampuan saya 100% gitu loh. Dan mungkin ada yang talenta musik gitu, talenta musik. Saya bermain musik pun belajar secara otodidak ya, belajar setahu saya gitu, ya saya eksplor sendiri, saya belajar sendiri. Ya, kalau kalian punya talenta musik ya kasih 100% gitu loh, kasih 100% saat melayani Tuhan. Ya mungkin kalian latihan, belajar, jadi sehingga ada progres di mana Tuhan bisa percayakan lebih lagi gitu loh. Mungkin enggak cuman di youth ini, mungkin di umum atau mungkin dikirim ke pelayanan luar lagi gitu loh, atau mungkin saja bisa lain-lainnya gitu loh. Dan mungkin talenta bernyanyi kalian ya latihan bernyanyi, jadi singer gitu ya. Mungkin Isa lebih lagi dipercaya sama Tuhan, mungkin megang WL kan bisa juga gitu loh. Semua itu bisa, apapun bisa kalau kita melakukannya secara tekun gitu, perkara-perkara kecil yang sudah Tuhan berikan gitu loh. Atau mungkin juga ada yang tukang listrik gitu, mungkin tukang listrik jadi kabelis di gereja gitu ya. Ya itu bisa juga jadi kabelis di gereja, itu ya bisa. Dan gunakan talentamu gitu, dimana memang awal Tuhan percayakan talenta-talenta kecil gitu loh, tetapi pada saatnya akan diberikan kepercayaan lebih untuk melayani Tuhan gitu loh. Kira-kira sudahkah kalian merasakan progres gitu loh? Sudahkah kalian merasakan progres? Oh iya, saya merasa pelayanan saya itu memang benar gitu loh. Saya merasa pelayanan Tuhan itu menempatkan saya itu di sini itu benar. Saya melayani ini, dan sudahkah kalian merasa kalau ternyata memang Tuhan itu sudah percayakan lebih gitu loh. Sudah percayakan lebih dalam melayani Tuhan gitu loh. Dan pada saat pandemi ini gitu ya, mungkin sebelum hari ini mungkin kita sudah masuk ke new normal ya teman-teman ya. Bagaimana kalau waktu hari-hari sebelumnya yang pada saat kita mungkin ibadah tapping di rumah gitu ya, seberapa aktifkah kalian gitu loh dalam turut andil dalam pelayanan Tuhan gitu loh. Kalian ngapain aja di rumah gitu loh, apakah kalian aktif untuk oh ya aku mau melayani ini, ada sing isa tak tolong tak, ada sing isa tak ambil bagian tak gitu loh. Meskipun kalau enggak ada pun ya toh, di rumah kita bisa melayani dengan hal-hal kecil juga bisa, kita membagikan video firman tuh, video rohani gitu toh, video rohani, sharing firman Tuhan gitu, itu bisa gitu loh. Apalagi kalau menurut saya ya, penggunaan gadget itu di Indonesia itu seperti kayak talenta dari lahir gitu. Dari kecil aja udah bisa pakai handphone gitu loh. Nah, kalian gunakan itu loh semaksimal mungkin gadget kalian gitu loh. Ya jangan cuma buat main Instagraman, Facebookan ya gitu toh. Tetapi gunakan yang lebih baik lagi, yaitu mungkin dengan melayani Tuhan gitu loh. Karena banyak orang sekarang berpindah melayani Tuhan mungkin dalam dunia teknologi gitu, melalui sosial media dan lain-lain gitu loh. Dan saya ingin menyimpulkan dari
khotbah saya hari ini. Yang pertama yaitu tekunlah dalam melatih talenta yang sudah Tuhan percayakan gitu loh. Yang kedua, tetap fokus hanya untuk melakukan talenta ini hanya untuk Tuhan saja gitu loh. Jangan berpikir merasa putus asa di awal, nggak tahu maksudnya, akhirnya nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu, dan akhirnya rencana Tuhan tuh akhirnya meleset karena kita nggak ngerti apa maksudnya Tuhan tuh kasih rencana kayak gini. Dan yang ketiga, setelah kita mengembangkan talenta kita 100%, kita gunakan untuk melayani Tuhan gitu. Seluruh kemampuan kita. Memang nggak ada semua yang pelayanan nggak 100% benar, nggak ada. Tapi pasti Tuhan percayakan, Tuhan sempurnakan gitu loh. Asal kita mau aja, kita mau berusaha, Tuhan melihat hati kita 100%, kita ingin kasih yang terbaik gitu loh. Dan saya mau tutup dengan ayat penutup di 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Ya, saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bersyukurlah karena Tuhan memberikan talenta kepada kalian dan yang selalu menyertai kalian, supaya kalian menjadi alatnya dan dipercaya untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan sekian dari firman saya. Hari ini kita belajar, mungkin memang hanya belajar hal dasar teman-teman, tetapi ini sangat berpengaruh menurut saya, karena hal-hal dasar yang mungkin semakin kita dinaikkan tinggi oleh Tuhan, kita lupa akan hal-hal dasar yang dimana itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita, pada pelayanan kita gitu. Jadi sama-sama kita belajar lebih lagi firman Tuhan ini. Pergunakanlah talentamu 100% hanya untuk Tuhan. Dan saya tutup doa. Mari kita semuanya berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami melalui firman-Mu ini Tuhan, untuk mengingatkan kami untuk selalu mau menerima bagian untuk mengerjakan setiap bagian dari rencana-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika kami mungkin membangkang atau mungkin kami malas untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan, tetapi hari ini kami ingin memberikan diri 100% untuk mengembangkan talenta yang sudah percayakan kepada kami. Bapak, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua di rumah, untuk bisa minggu depan lagi bisa bergabung kembali untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semakin lagi kami ingin mengenal-Mu, ingin bertumbuh di dalam-Mu dan memiliki buah, supaya menebarkan kasih-Mu kepada setiap orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya berkat ini senantiasa menyertai engkau melalui setiap apa yang engkau lakukan hingga sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa minggu depan ada ibadah yot, jangan lupa jam 4 sore ya teman-teman ya. Stay tune ya teman-teman, nanti untuk seputar informasi kalian bisa kunjungi ke Instagram GABMC Youth, kalian bisa tanya-tanya di sana tentang jadwal gitu. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.